Halo, selamat petang. Kalau kemarin headline-nya adalah soal dua pasangan calon yang sudah mendaftar di KPU. Nah, headline hari ini yang tentu jadi pertanyaan di mana-mana. Siapa cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto? Ini akan kita bahas di Liputan 6 Talks pada sore ini. Prabowo pilih siapa? Gibran atau Erik? Ya, untuk menjawab pertanyaan saya dan kita semua, pastinya tentu saya tidak akan sendiri di studio Liputan 6 SCTV pada sore ini. Sudah bergabung bersama saya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Saya akan sapa dari ujung Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Mbak Rustika, apa kabar? Baik, selamat sore Mbak. Terima kasih sudah kembali hadir di studio Liputan 6, Mas Arya Fernandes, peneliti politik CSIS. Yep. Apa kabar? Sehat Sylvia, apa Sehat kabar? ya, oke, thank you. Dan Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Sehat, Bang? Selamat sore, sehat. Terima kasih. Kalau ditanya kabarnya, bingung Sylvia. Bingung ya, dengan pertanyaan tadi ya. Itu. Prabowo pilih siapa ya? Iya, Oke. benar. Kita Jadi tanya. harus jujur kalau bingung. Oke, kita juga tanya ke orang dalam nih. Mungkin ada bisikan-bisikan atau info yang akan kita terima sore ini. Ada Pak Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Habib. Yo, selamat sore, assalamualaikum dari Utan Kayu, Jakarta Timur. Waalaikumsalam, Pak Habib. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ini jadi pertanyaan kita semua nih, Pak Habib. Pak Prabowo ini akan pilih siapa gitu ya. Jadi karena dua lawannya sudah daftar terlebih dulu kemarin. Nah, apa sih yang saat ini ditunggu oleh Prabowo dan juga Koalisi Indonesia Maju? Ya, ternyata ya timing pemilihan waktu pendaftaran yang tidak terburu-buru ini kan sudah terbukti membawa berkah hingga hari ini. Ya, sejak kemarin itu ada dua pasang capres dan cawapres melakukan pendaftaran, tetapi yang paling banyak dibahas diberitakan justru Pak Prabowo, baik di media mainstream, di media sosial maupun di kehidupan kami sehari-hari di grassroots ini di akar rumput. Saya kemana-mana, ngopi di pinggir jalan, makan sate, ya kan? Orang bertanya bukan soal yang sudah mendaftar, tapi yang ditanya soal Pak Prabowo gimana, kapan daftar, siapa yang akan mendampingi. Nah, itu dia. Jadi kalau dari judul tadi, apakah siapa disebut Pak Erick Thohir atau Mas Gibran, kami juga belum tahu ya, karena informasi yang disampaikan kepada kami dan terakhir waktu rapat Dewan Pembina dengan Pak Prabowo beberapa 2 atau 3 hari yang lalu adalah masih mengerucut ke 4 tokoh dari 4 daerah yang berbeda, luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, itu dan tadi kita sudah cek terus ya tiap hari update pertemuan daring ya, memang belum mengerucut ya ke 2 nama atau beberapa nama di bawah 4. Jadi jelas asal daerahnya dulu yang baru di spill kepada kami. Jadi Pak Habib bisa dikatakan belum putus. Iya, kami menikmati keleluasan waktu ini ya. KPU menetapkan 7 hari ya, akan menikmati ya 7 hari ini sampai batas waktu yang rileks gitu kan. Ini Pak Zulkifli Hasan juga sudah pulang ya. Lalu teman-teman terus berkoordinasi ya, insya Allah lah ya. Paling lambat kami akan mendaftar tanggal 25 Oktober. Last minute ya. Oke, saya mau konfirmasi nih, tapi Pak Habib, ada 4 tokoh luar Jawa. Luar Jawa itu Yusril. Apa? Kita Oh nggak iya. tahu, justru kita belum tahu. Belum tahu. Siapa, cuma disebut oleh Pak Prabowo di rapat Dewan Pembina. Saya sebut daerah asalnya ya, luar Jawa 1, ya Jawa Barat, yang saya sebut tadi ya. Bukan sosok namanya, tapi asalnya yang disebut. Tapi masing-masing nama, Silakan, Bang iya Effendi. masing-masing daerah mesti ada namanya dong, ya kan? Iya, itu nih pertanyaan kita. Masa- Jateng Misalnya Gibran. gini, Jakarta Sama-sama Timur. kita berharap Jakarta di Timur spill, ya, legislatifnya oleh Habibur Pak Prabowo. Rahman. Misalnya kami pun belum. Misalnya Jakarta Timur, caleg DPR-nya Habibur Ya. Rahman.
Nah ini kalau luar Jawa kan tinggal nama Yusril. Betul. Jabar, Erick Thohir mungkin. Oh Jakarta. Erick Thohir lahir Jakarta. Loh. Betul. Ini nggak masuk ini. Jabar mungkin siapa nih? Erick Thohir lahirnya di Jakarta. Betul, tapi bisa nggak mewakili Jabar? Oh gitu, Nggak. Jakarta dan Jawa Barat jadinya. Bukan. Bukan juga. Erick Thohir orang Lampung tuh. Hah? Kelahirannya Jakarta, tapi besar di Lampung. Ya, tapi Berarti Besar di luar Lampung. Jawa mungkin Erick Thohir ayahnya ya? orang Lampung. Apanya? Ayahnya orang Lampung. Oh ya Betul. berarti kita harus telusuri ayah dari semua cawapres ini. Iya. Iya, misalnya ayahnya Kalimantan termasuk luar Jawa gitu ya. Jawa Timur, Iya. Jawa Timur Bu Kofifa. Air Langga? Kita makanya ya Ah, sama enggak, jangan-jangan nih Pak Effendi Iya. ya Iya. teman-teman lebih tahu duluan daripada kita gitu kan. Biasanya begitu wartawan ya para pengamat nih telinganya lebih tajam ya. Kalau kami ini kan kalau tahu kami juga nggak bisa memberitahu gitu kan. Nah itu dia masalahnya di situ gitu. Gimana nih Bang, masih belum... Kalau kami bisa memberitahu tapi nggak tahu, itu juga masalah loh. Ya, bagaimana ya Kita tunggu ini? saja, sabar. Ya, Tadi jadi- Pak Prabowo kan baru sampaikan minggu depan kita pendaftaran. Ya. Memang pasti minggu depan kita daftar. Jadi Sylvia kalau boleh menjawab pertanyaan Sylvia tadi, ya memang ini kadang-kadang jagoan tuh merasa boleh daftar belakangan. Kan hasil-hasil survei menunjukkan lagi leading, nggak tahu nanti surveinya CSIS. Jadi bisa daftar belakangan, tapi pada saat yang lain itu juga cerminan dari kebingungan loh. Betul. Iya kan, orang lain juga menanyakan ini nggak pasti ya gitu. Dan nanti kami akan mendaftar tanggal 25. Ya benar, tanggal 25 terakhir, 26 udah nggak boleh. Nggak bisa daftar lagi ya. Balik ke yang tadi, judulnya nih dari Sylvia dan teman-teman di Liputan 6 ini menjanjikan antara Gibran atau Erick Thohir. Gitu Salah Mas Effendi Ghazali. Ya. Kalau kita tadi dengarkan, Ya. itu adalah antara Mas Gibran dengan Erick Thohir. Iya, Gibran. Pilihan kata Mas Gibran, Oh, kenapa nggak pakai Mas Erick Thohir ya? enggak, karena Erick Thohir katanya ayahnya Lampung. Oke. Bukan orang Jawa ya? Iya, iya. Jadi nggak apa-apa, Mas Gibran dan Bang atau Mas Erick Thohir. Kalau saya mulai dengan mengatakan, saya kan prinsipnya berbeda nih dengan mungkin teman-teman yang lain. Saya ingin seluruh anak muda boleh maju. Jadi saya mendukung Gibran boleh maju, karena pada prinsipnya di ilmu komunikasi politik, di atas 17 tahun boleh memilih dan boleh dipilih. Lalu siapa yang menseleksi? 2 tahap. Yang pertama partai politik, karena menurut Undang-Undang Dasar kita, setiap partai politik atau gabungan partai politik boleh mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Lalu siapa yang menyeleksi tahap kedua? Pak Jokowi loh, belakangan bilang gitu, ini pemilu kok ribet banget, serahkan aja pada kehendak rakyat. Itu Pak Jokowi loh yang bilang terakhir. Jadi artinya tahap kedua nanti serahkan pada rakyat. Nah, menjawab apa yang disampaikan Sylvia, hari ini saya setuju dua-duanya. Calon muda ini, baik Gibran, Mas Gibran, maupun Mas Erick Thohir bisa maju. Nah, tergantung Pak Prabowo ini memilih mereka berdua dengan nilai tambah dan liability, beban-beban apa gitu. Nah kalau pada hari ini, saya pribadi mengatakan kedua belah pihak ini punya keunggulan dan beban yang sama. Saya malah berani bilang sama nih, Oke. 50-50. Jadi kalau tadi Pak Habib bilang ada 4 nama, Ya. Bang Effendi melihat yang 2 ini yang paling potensial. Sebetulnya kalau mau jujur di surveinya kami, Salem Baskul, paling atas tuh Kofifah. Kofifa masih paling Ya, atas. dan itu dia masuk kan di Jawa Timur kan ini ya. Betul. Jangan lupa Erlangga Hartarto juga Jawa Timur loh lahirnya, Surabaya dia lahir. Jadi ada Kofifa, Erick Thohir, dan Mas Gibran. Oke, Gitu ini masih ya. 3 teratas 3, ya, iya. Pak Effendi. Tapi tentunya yang lebih tahu apa perasaan di dalam itu Bang Habib ini sebetulnya. Kalau Pak Prabowo-nya mungkin Pak Habib bisa diceritakan nggak lebih klop dengan yang mana sih? Dengan anak muda yang mana yang akan dipilih nih? Ya kalau Pak Prabowo tentu akan berkonsultasi, bermusyawarah sama para ketua umum partai politik. Ya, memang sudah ada narasi, sudah ada sikap para ketua umum partai politik. Garis besar ya sudahlah Pak Prabowo saja tentukan, ya kan. Tapi tradisinya Pak Prabowo dalam membuat putusan politik, apalagi putusan politik yang strategis sekali seperti ini,
maka beliau akan kembali bertanya ya kepada para ketua umum. Jadi nggak akan Pak Prabowo menunjuk cawapresnya secara sendiri. Oh, yang ini nggak. Pasti beliau akan merangkum semua sikap, semua aspirasi, lalu bersama-sama memutuskan ya. Nah, ini kan sudah ada 2 bacawa pres dari pasangan Anies dan juga Ganjar. Ini akan menjadi pertimbangan Pak Prabowo juga nggak, Pak Habib? Misalnya Jawa Timurnya, Ya. NU-nya. Ya, itu dia, kita juga diuntungkan karena sudah ada 2 pasangan kompetitor kita yang telah mendaftar terlebih dahulu ya. Per kemarin kita juga disuplai banyak sekali data dari teman-teman melalui media soal analisa kekuatan dan kekurangan masing-masing. Tentu nanti cawapres yang akan dipilih oleh Koalisi Indonesia Maju juga setelah ya mengkalkulasi ya peta yang terkini ya, peta yang paling update seperti apa. Oke, Mbak Effendi tadi kan bicara soal Erick Thohir dan Gibran itu 50-50 ya. Iya. Apa 50-50-nya, untung ruginya dari Erick Thohir dan Gibran? Karena ada 2 peneliti, habis ini kita harus bagi-bagi Betul. dengan mereka. Tapi saya ingin mengatakan tone terhadap dinasti politik, walaupun ada yang mengatakan nggak ada istilah dinasti, saya bisa setuju dengan itu, asal kesempatan terbuka setara bagi yang lain. Jadi walaupun Anda itu lahir dari keluarga presiden, tapi Anda kesempatannya sama aja, anak muda yang lain juga bisa maju misalnya. Ya. Nanti minus peran dari aparatur negara ya, nggak boleh. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya dengan dinasti itu. Tapi pada bagian ini, pada hari ini nanti Tika yang akan bicara bagaimana tone Ya, negatif terhadap sentimennya ini. Ya, ini kan fakta. Nah, di sisi lain kan ada juga persoalan-persoalan bisnis lain yang nanti bisa diungkap-ungkap dengan calon yang lain, gitu ya. Ya, itu kalau dari sisi beban-bebannya. Dari sisi keunggulannya sekarang, ya tentu saja yang satu ini cerminan dari anak muda. Kenapa enggak dikasih kesempatan? Menurut saya Siapa yang anak muda? Gibran? Gibran. Oke. Dan anak muda yang namanya Erick Thohir juga. Sama-sama muda kan? Betul. Jadi, ya, relatif lebih muda dari calon presidennya lah gitu. Ya. Jadi ini dua-duanya punya keunggulan masing-masing. Dan jangan lupa Erick Thohir ini bisa sedikit leading dalam konteks, saya lihat di belakang tuh, ada FIFA U17 Piala Dunia, PSSI, pertandingan-pertandingan kan. bola. Setiap kali ada pertandingan bola dengan kemajuan-kemajuannya, orang ingat, ini Pak Erick Thohir gitu. Walaupun di sisi lain orang juga bilang, itu kalau BUMN bermasalah, kok lapornya ke Kejaksaan Agung, kok nggak diselesaikan sendiri misalnya, gitu loh. Oke, Jadi maksud saya oke, ada oke. kan kalimat orang, kalau Anda sukses, Anda atasi sendiri dong persoalan BUMN. Kok Anda lapor-lapor ke Kejaksaan Agung seperti Anda nggak bisa menyelesaikan sendiri? Jadi masing-masing ini ada, saya sebutkan timbang terima ya, positif dan negatifnya. Silakan diputuskan nanti oleh Bapak Prabowo gitu. Oke, kalau menurut CSIS, Mas Arya, bagaimana ini pertimbangan 2 nama ini, si Mas Mungkin Gibran menurut dan saya juga ya, Pak bukan Erick menurut Thohir? CSIS. Ya, silakan. CSIS ya. Karena memang kita nggak punya pandangan lembaga ya. Gini, kalau saya pertama, saya agak berbeda pada 2 hal pada Bang Effendi. Pertama, saya nggak terlalu percaya ada equal kesempatan yang sama untuk maju itu. Karena toh kita lihat yang punya kesempatan yang sama, yang punya kesempatan yang banyak itu dinasti politik, pengusaha, dan lokal bosses. Jadi bicara soal kesempatan yang sama itu di textbook aja. Realitanya kita nggak punya kesempatan yang sama untuk bisa maju. Pak Gibran juga saya lihat kesempatannya karena beliau putra presiden. Kalau beliau nggak putra presiden mungkin kesempatannya nggak terbuka juga. Karena toh kita juga punya banyak wali kota yang berprestasi misalnya. Yang kedua soal usia. Menurut saya kuncinya juga bukan soal usia. Di tengah tantangan kita yang berat ini, menurut saya yang penting itu adalah orang yang mampu. Orang yang punya pengalaman untuk memimpin gitu ya. Dan tantangan kita ke depan berat loh. Betul. Ketahanan iklim, ketahanan energi, ketahanan pangan gitu ya. Dan orang akan lihat misalnya apakah anak muda punya kemampuan untuk melakukan itu dengan pengalaman yang terbatas.
Itu yang pertama menurut saya ya. Yang kedua saya ingin, karena Bang Effendi tadi nggak nyebut kenapa Prabowo bingung, yang saya jelasinnya aja. Ya. Bingung itu karena dua hal menurut saya. Yang pertama bingung karena efek putusan MK ternyata di luar prediksi. Ternyata mitigasi risikonya telat gitu ya. Orang terlanjur marah pada putusan MK yang dinilai tidak demokratis. Betul. Dan orang terlanjur marah juga karena betapa putusan itu mengancam rasa keadilan gitu. Nah, kemarahan itu yang nggak bisa ditanggulangi. Makanya kenapa pasangan Prabowo Gibran ini molor, karena efek dari putusan MK itu menurut saya cukup besar. Cukup besar untuk memberikan peluang pada Gibran untuk maju gitu ya. Mungkin saja di internal partai koalisi konsensusnya bubar juga. Karena memang sejak lama belum ada konsensus. Partai Golkar belum setuju pada Gibran, Partai PAN juga belum setuju pada Gibran. Nggak ada kesepakatan di internal. Nah, yang kedua, respon pada Pak Mahfud dan Pak Amin. Kalau orang bayangkan misalnya kita komparasi antara Pak Mahfud, Gibran, dan Amin, tentu orang akan lihat pengalamannya seperti apa, track record-nya seperti apa, kemampuannya bekerja seperti apa. Itu yang membuat di tingkat koalisi menurut saya mulai ada pembicaraan alternatif di luar Gibran. Oke. Dan saya nggak tahu apakah itu akan mengarah ke Erik, apakah mengarah ke Pak Erlangga gitu ya. Mas Arya, jadi bisa dikatakan kalau dari CSIS melihat... Bukan dari pribadi Oke. CSIS. Oke, melihatnya bahwa memang Prabowo dan koalisinya awalnya ini menginginkan Gibran, tapi karena sentimen negatif sejak putusan MK, dimulailah ada calon wakil presiden alternatif yang muncul itu. Saya membaca seperti itu. Oke, sentimennya memang senegatif itu, Mbak Tika. Ya, jadi kalau kita membaca, jadi daripada saat keputusan MK itu dimunculkan, itu dari sisi jejaring social network, itu 89% menolak. 88%. Karena semua kaget. Kenapa kaget? Karena mereka merasa di-prank. Kita melihat bagaimana manajemen isu itu berlangsung dengan sangat baik gitu. Awalnya kan dia ditolak oleh MK yang soal batas usia, tapi ketika orang sudah terlena, di bawahnya ada klausul yang akhirnya memberikan karpet kuning kepada Gibran. Saya jam gitu. 14.30 udah tahu tuh. Saya tulis jam 14.30 WIB MK memasuki lorong gelap. Karena sudah jam segitu tuh dia berbelok ya kan. Ya, dari betul. paginya enak semua tuh. Ya. Nah, kalau bicara soal dua calon tadi, Mbak, kita bicara dengan data dari media sosial. Jadi dari tahun 2023, Erick Thohir adalah kandidat yang selalu dilekatkan dengan Prabowo. Sementara Gibran itu dilekatkan dengan Prabowo hanya pada bulan Mei dan kemudian di bulan Oktober. Memang di bulan-bulan berikutnya itu dia ada, tapi dia tidak mendapatkan respon yang cukup besar. Pada bulan November 2022, pertemuan Prabowo dengan Gibran itu lebih bicara soal Pilgub DKI atau Jawa Tengah. Ketika Prabowo menerima Gibran di Hambalang belajar kuda, sesuatu yang sangat emosional menyentuh Gibran, dan itu membuat Gibran sampai memposting situasi dan peristiwa pada saat itu yang sangat menarik itu. Nah, kalau kita bicara soal data dari media sosial, maka kita bisa lihat di grafik itu kelihatan bahwa sebenarnya dari sisi engagement maupun dari sisi media sosial, Erick Thohir itu memiliki followers yang lebih tinggi, memiliki engagement yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gibran. Erick juga memberikan sentimen yang positif, rata-rata dia hanya 15% sentimen negatifnya setiap bulan. Dia populer, dan jika diletakkan dalam time frame yang lebih panjang dari bulan Januari sampai sekarang, ET lebih banyak dikaitkan dengan program nasional, sepak bola, isu timnas, kemenangan, ketua PSSI, dan nanti sebentar lagi juga ada event bola internasional yang itu akan membuat nama Erick akan kembali berkibar. Dan kemudian juga masih ada aktivitas BUMN dan juga terkait sama petani makmur gitu. Jadi banyak sekali hasil yang menentukan bahwa Erick Thohir itu memiliki, kalau di media sosial, cukup kuat gitu. Terus kedua, kenapa Gibran gitu? Gibran itu adalah salah satu figur di media sosial, adalah sosok yang menarik karena gaya berpolitiknya yang berbeda gitu. Dia membawa sesuatu yang baru, politik menjadi sesuatu yang menyenangkan,
pada awalnya nih ya, anak muda, impian anak muda, berprestasi gitu. Dia selalu menampilkan kedekatan dengan masyarakat gitu. Cara berpolitiknya pun lucu gitu dalam tanda petik. Dia menjawab semua pertanyaan melalui Twitternya gitu. Dan kemudian juga kalau misalnya ada demo, dia datengin. Ya. Kamu kenapa sih demo gitu. Nah, kalau kita buka lagi nih data gitu ya terkait sama dua pihak tersebut. Gibran itu followers di Twitternya 1,1 juta. Facebooknya 163.000, Instagramnya 1,1 juta, TikToknya 340.000, YouTube-nya 26.000. Sementara Erick Thohir itu Twitternya 654.000, kemudian Facebooknya 636, artinya dia hampir beberapa kali lipat dibandingkan dengan Gibran. Instagramnya 4,1 juta, kemudian TikToknya 3,3 juta dan YouTube-nya 363.000. Sementara dari sisi engagementnya Gibran itu 1,8 juta, sementara Erick Thohir itu 3,08. Artinya kalau dari sisi media sosial, dari kesenangan itu memang Erick Thohir jauh lebih positif dan lebih lebih dianggap lebih cocok kalau pas itu gitu ya. gitu. Sementara Gibran itu sebenarnya sentimen negatifnya itu dia selalu berkelindan karena dia selalu dikaitkan dengan bahwa keberhasilan itu karena dia anak presiden gitu. Betul. Dan Gibran juga menjawab semua hal-hal yang negatif gitu dia sendiri. Tapi ketika terjadi kasus MK, ternyata sentimen negatif itu menganga. Jadi menjadi 38%. Oke, Pak Habib, kalau melihat tadi analisa-analisa yang sudah dijabarkan oleh para peneliti di sini, nah ini melihatnya seperti apa? Gibran saat ini sentimennya sudah lebih cenderung ke negatif, sementara Erick Thohir nih sentimen positifnya makin menguat. Ini akan menjadi perhitungan Pak Prabowo nggak? Pak Habib. Semua aspirasi. Halo, kenapa? Iya. Kedengeran nggak? Sudah, Ya. oke. Bisa bicara nih? Ya, silakan Pak. Oke. Intinya kami menyerap semua informasi yang sampai kepada kami, yang disampaikan kepada kami baik langsung secara tidak langsung, dan kami juga menganalisanya ya. Soal putusan MK ya. Putusan MK ini kan ada dua sisi yang mau nggak mau saling berhubungan ya, itu soal hukum dan soal politik gitu kan ya. Nah, kita melihat ada masyarakat yang menolak ya, ada klasternya. Kami lihat ya masyarakat yang menolak itu, yang pertama adalah intelektual kritis ya. Mereka ini di rejim apapun, di masa apapun dan kapanpun selalu kritis terhadap apa saja yang muncul dari penguasa. Kita ingat undang-undang KUHP. Seberapa baiknya undang-undang KUHP menggantikan KUHP kolonial ya kan? Ada aja masalahnya di mata mereka. Ya nggak ada masalah ya. Memang fungsi mereka seperti itu. Nah, lalu undang-undang Ciptaker. Hal-hal baik dalam undang-undang Ciptaker, tetapi tetap saja ada masalah di undang-undang Ciptaker. Ini intelektual kritis yang memang secara naluri selalu menyampaikan kritik-kritik kepada kepada kebijakan yang atau situasi yang muncul dari pihak-pihak yang disebut diasosiasikan dengan kekuasaan. Yang kedua, ya klaster orang yang menolak ini adalah quote and quote ya, kompetitor atau calon kompetitor yang panik. Karena kalau dilihat di survei, nama Mas Gibran ini cukup tinggi gitu kan. Nah, yang ketiga ya, ada juga pengamat yang nendang bola gitu loh. Kalau main bola itu kan ada pengamat, tapi ini ada juga pengamat yang ikut nendang bola. Ya kita klasifikasi karena menjadi masukan bagi kita bertanya. Tetapi kami tidak menutup mata kami juga melihat masyarakat yang melihat MK ini secara substansinya. Substansinya anak muda maju, bisa maju. Ini banyak sekali. Waktu hari H saja kami pantau. Ya, harus dibantah banyak sekali juga masyarakat yang menyatakan rasa syukuri terhadap putusan MK. Begitu juga sampai ke sini, sampai ke semakin mendekati penutupan pendaftaran di KPU. Banyak sekali masukan kepada kami dan juga mereka mengadakan aktivitas di publik ya, mendukung putusan MK yang secara prinsip ya memberikan kesempatan kepada anak muda
perwakilan kaum muda untuk maju dalam Pilpres ini. Oke, Pak Habib. Tentu setelah pemetaan tersebut kami juga sudah mulai rancang-rancang kira-kira kalau opsi apa yang diambil ini cara mitigasinya. Ada opsi B yang diambil ini mitigasinya. Soal keputusan MK ya kan, di mana memang dikait-kaitkan dengan kami. Ya kami juga sudah siapkan ya. Pertama kalau penjelasan, kalau argumentasi hukum, semua tuduhan-tuduhan ya yang kemudian juga digatuk-gatukan, istilahnya dikait-kaitkan ya satu sama lain, misalnya yang mengajukannya keluarga, ini hakimnya keluarga dan lain sebagainya. Sebetulnya secara prinsip-prinsip hukum itu bisa dipatahkan semua. Yang mulai dari open legal policy itu kan didaur ulang terus bahwa ini haknya DPR dan lain sebagainya. Padahal ya yang namanya open legal policy ini sudah sering sekali diterabas dan ada argumentasinya sejak tahun 2007 bahkan. Putusan MK yang sejak tahun 2007. Begitu juga misalnya soal apa yang disebut kejanggalan-kejanggalan dalam pertimbangan hukum putusan MK. Ya semuanya sebetulnya sudah satu demi satu ya, satu persatu ada jawabannya. Nah, bahwa MK ya, putusan MK bisa dikritisi tentu, tapi bukan kali ini aja putusan MK bermasalah, ya kan? Hakim MK satu persatu ya kan yang ada yang disudutkan, jangan terlalu panjang. Ada yang dianggap sebagai pahlawan, ya kan? Kasian. Ya kita siap saja, ya kita ini ya kalau nanti ada putusan misalnya yang arahnya adalah mengikuti putusan MK ya, kita siap saja. Kita tunjukkan tokoh yang disebut superhero saat ini kan, misalnya ini dikatakan bikin dissenting opinion dan lain sebagainya. Kita tahu, kita bongkar perilakunya, kita bongkar kelakuannya di perkara-perkara yang lain gitu. Jadi lambat laun saya pikir ya kan, terkait tadi kata mitigasi kita tadi. Silakan. Bisa kita kondisikan, kita bisa atasi kurang lebih begitu. Kasihan kalau Baik, Pak Habib. Enggak ya, kasihan kalau Habib ngomong panjang terus, makin lama makin kelihatan susah. Saya berbeda dengan Arya dalam konteks justru di Indonesia textbook nggak dipakai. Justru kami bolak-balik ke Mahkamah Konstitusi walaupun dicatat sebagai pengamat yang kritis pada semua rezim untuk mengembalikan textbook. Saya udah nggak mau ngajar karena textbook itu nggak kepake di Indonesia. Ada pemilu serentak tapi ada presidensial threshold. Nggak ketemu kan di seluruh dunia. Nah satu lagi, ini kan menjadi menarik ketika kita bicara kesetaraan. Saya tuh bersama teman-teman ngadain sayembara. Coba 110 juta kalau ada 2 nama saja anak muda yang di bawah 40 tahun yang sudah lolos melalui pilkada yang bisa terdaftar sampai 25 Oktober. Coba ini para penonton kita yang ada di sini coba 2 nama saja yang karena putusan MK kalau di atas 40 tahun sudah nggak ada masalah dong, kan memang begitu bunyi undang-undang pemilu kita. Tapi di bawah 40 tahun tapi sudah menduduki jabatan publik melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Coba sebutin 2 nama aja. Sampai 25 Oktober loh batasnya, 110 juta hadiahnya. Coba Anda bisa nggak nyebutin 2 nama aja? Kalau 2 nama bisa terdaftar itu 110 juta. Saya cuma bisa nyebut 1 nama. Iya, 1 nama. Berarti kan bukan 2. Benar. Masuk sebuah setengah keputusan. aja deh, setengah. Nggak bisa. Karena logikanya masa sebuah keputusan MK menjelang 25 Oktober ternyata hanya bisa dimanfaatkan oleh 1 nama. Jadi bisa dikatakan putusan MK ini memang hanya untuk 1 orang gitu? Iya, karena nanti bunyi pasal hukumnya keadilan tidak boleh ditunda bahkan untuk 1 orang pun. Bukan itu intinya. Intinya mari kita berpikir sistematis. Walaupun saya nggak berbeda dengan Habib dalam konteks anak muda boleh maju. Ya, karena logikanya Anda boleh tapi memilih. Tapi nggak bisa diskriminatif. Justru makanya ketika kita mengomentari proses hukum, ya kan ya. Kita nggak bisa juga. Kalau ini kita akhirnya terpaksa ngotot nih, seru. Kita siap. Sebutin dua nama, Habib. Kita tidak bisa mengabaikan premis-premis hukum. Habib, sebutkan 2 nama yang bisa terdaftar anak muda di bawah 40 tahun yang menang pilkada sampai 25 Oktober, Bib. Nggak nyambung. Loh, sama nggak nyambungnya. Anda itu ilmu komunikasi, di ilmu hukum yang berlaku. Ini ilmu kewarasan, Bib. Ini ilmu kewarasan, Bib. 89% orang seperti saya sama warasnya, Bib.
Oh enggak. Oh, Ya, ini jangan mengabaikan. Tika Jangan tadi mengatakan orang hukum nggak waras, Anda waras loh. Bukan, ini Dasarnya apa mengatakan Anda yang waras? Loh, saya merasa Jangan waras Anda yang loh. tidak waras. Saya boleh dong merasa Jangan waras. Anda yang tidak waras. gitu Nggak loh. apa-apa. Saya Jangan juga bilang Anda memaksakan, yang nggak kita waras. saling menghormati Nggak saja. apa-apa. Ada nggak Sama-sama masalah. saling Kita menghormati. menghormati. Anda punya pandangan. Iya. Kita terima, ya kan? Saya juga menyampaikan pandangan saya. Sama, Kalau saya Anda menyampaikan challenge, pandangan ya kan? saya juga. Soal Jadi jangan undang-undang. berlama-lama soal Undang-undang itu. tadi. Saya Jangan setuju dan ya, anak muda undang-undang boleh pemilu, maju, ya kan? tapi Ada caranya sembilan tidak syarat dengan menjadi capres dan demikian. cawapres. Siapa yang maju sebagai capres dan cawapres? Cuma berapa orang kok? Cuma 6 orang akhirnya. Apakah Anda mengatakan undang-undang Pilpres hanya berlaku untuk 6 orang? Bodoh sekali Anda kalau bicara begitu. Ah, itu tadi boleh bilang bodoh orang lain. Ya, ya, ya. Saya menantang Oke, kewawasan Anda Habib, berpikir. saya tidak Anda waras berpikir, dan itu saya jangan bodoh. segmen, Oke. gitu loh. Harus Anda adil benar. sejak dalam Saya pikiran, tidak gitu. waras dan saya bodoh. Anda yang waras Iya. dan Anda yang pintar. Ya, Oke, harus siap. adil sejak dalam pikiran, gitu. Ya, ya, benar. Baik Bapak-Bapak, mohon kita kembali ke topik utama ya soal calon wakil presiden yang Anda akan klaim Anda dipilih. 80% yang benar. Itu Tika menunjukkan yang bilang kewawasan Anda, tadi. Gitu loh. Sentimen Anda klaim negatif. 80% satu pemikiran dengan Anda waras. Loh, ini tadi Tika yang bilang sentimen negatif 89%. Bukan, Anda ngomong 80% yakin orang satu pendapat dengan Anda waras ngomong begitu. Oh iya, ya, saya nggak waras. Salah Anda yang pemahaman, waras. Oke. Habib. Baik, yang Ini beda salah pandangan pemahaman. biasa ya. Ini satu ketika hal yang ya. menarik ya. Di Ya. panggung ini kita lagi mau menuju pilpres dan kita sudah masuk ke dalam post-truth politics gitu. Orang hanya ingin Ya, percaya bukan, dengan silakan. apa yang Kita saling kita menghormati, percaya tapi gitu. Dan jangan- inilah situasi yang mungkin akan terjadi pada saat pilpres nanti gitu. Oke, Pak Habib, saya sebenarnya pengen mengkonfirmasi tadi ada satu statement Pak Habib yang bilang tanda kutip kompetitor yang panik menghadapi putusan MK ini. Apa awalnya memang Prabowo seyakin itu bisa memenangkan pilpres dengan menggandeng Gibran? Enggak. Bukan benar yakin. Kan sejak awal kita bilang bahwa ini juga belum mengerucut ke 4 nama, 2 nama, begitu kan. Tapi kan kita juga melakukan. Baik. Mohon maaf Pak Habib, suaranya terputus Pak. Oke, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi ke Pak Habib. Mungkin Mas Arya bisa menanggapi. Saya kira situasinya sekarang 3 calon ini punya kesempatan yang sama untuk masuk putaran kedua ya. Hasil survei dia bisa dibaca sebagai satu tren, tapi perubahan-perubahan perilaku orang masih mungkin terjadi. Karena kalau kita lihat di banyak sekali survei itu, 30% itu orang masih mungkin berubah. Mungkin sekarang Pak Prabowo merasa di atas angin. Oke, Mas Arya, boleh saya potong sebentar? Pak Habib sudah bisa. Pak Habib? Halo? Ya, Halo? silakan Pak, Halo? sudah jelas. Sudah bisa terdengar Iya, audionya, saya silakan. misalnya soal sayembaranya Pak Effendi, sebetulnya saya tergelitik sejak semalam, kami ada sama-sama di Hotmart ya. Saya ini ini agak egois ya, memaksakan ya menganalisa satu proses hukum dengan mengabaikan bulat-bulat ya, mengabaikan bulat-bulat prinsip-prinsip kita dalam berhukum. Misalnya kan soal Pilpres. Sekarang yang daftar kan cuma 3 pasang calon, 6 orang, ya kan? Apakah kita akan mengatakan undang-undang pemilu presiden hanya untuk 6 orang? Apa hanya untuk berapa belas orang? Dibanding dengan 280 juta masyarakat Indonesia. Nggak bisa begitu. Ketika kita bicara undang-undang, maka rezimnya adalah erga omnes. Bahwa undang-undang itu berlaku untuk semua. Tinggal prosesnya kita lihat, ya kan? Ketika kita misalnya menuduh nih, MK Mahkamah Keluarga, artinya sudah diatur dan mengatur MK itu sebuah tindak pidana, gitu kan? Maksudnya kan begitu. Tetapi kalau dalam prinsip hukum, ketika kita melemparkan tuduhan yang berlaku adalah ya itu harus keyakinan yang sangat kuat beyond reasonable doubt. Ya, ketika kita menuduh orang nggak bisa dengan teori digatuk-gatukkan istilahnya. Ini omnya ini, ya kan? Ini partainya ini yang mengusung, kemudian didaftarkan kenapa menjelang pilpres. Padahal masing-masing punya bantahannya secara hukum. Misalnya soal pendaftaran, ya, soal diputus yang lebih cepat. Di MK itu ada yang namanya peraturan komisi, di mana waktu persidangan itu harus efisien. Di rejim hukum itu ada prinsip menunda keadilan adalah
ketidakadilan. Ya itu. Misalnya lalu kemudian soal satu orang, misalnya Anwar Usman yang dituduh tidak mundur karena imparsial. Nah, kewajiban mundur bagi hakim itu hanya ada ya ketika dia tidak mengadili sesuatu yang bersifat umum kayak undang-undang. Karena itu untuk perkara yang ada persoalan mengadili hak orang per orang di pidana dan di perdata, atau di tun yang objeknya adalah individu, gitu. Jadi di semua hal ya yang di-challenge, yang dipersoalkan dalam konteks politik, sebetulnya secara hukum ada penjelasan-penjelasannya. Ini yang kami lakukan, ya kami sampaikan juga kepada pimpinan kami, ini Pak hasil analisa politiknya yang muncul, ini analisa hukumnya. Jadi kita bisa fair kalau kedua belah sisi sama-sama kita pertimbangkan. Saya sangat menolak ketika kita bicara proses hukum, udah hukum nggak penting, ya kan? Yang penting ini. Nah itu menurut saya nggak edukatif gitu. Baik Pak Habib, jadi Gerindra Boleh jawab sedikit? Iya. Saya sedikit aja. Walaupun saya dianggap nggak waras dan bodoh, saya cuma ingin mengatakan saya akan tetap pada posisi saya. Yang ngomong nggak waras duluan Pak ini loh, Pak Effendi loh yang ngomong kewarasan dan lain sebagainya. Saya bilang ngikutin, kewarasan. Saya tuh selalu pilih-pilih kalimat saya tuh. Saya bilang ya. Dirama, kita lihat rekaman nanti. Oh iya, boleh. Nanti kan direkam kan ini kan, nggak apa-apa. Yang saya ingin katakan adalah, saya tuh nggak pernah loh ngucapin mahkamah keluarga, nggak pernah nyebut-nyebut paman, selama penampilan saya di mana-mana. Ini Yang tadi saya ingin, barusan. enggak ya, ini barusan, karena tadi mengacu itu. Yang saya mau katakan adalah, ini biar bagaimanapun bagi saya undang-undang pemilu ini masih bukan undang-undang yang ideal. Hasil MK ini masih bukan yang ideal. Tapi ketika saya diundang untuk membicarakan antara Gibran dan Erick Thohir, tadi saya berikan pertimbangan mana nilai lebihnya, mana kemudian yang merupakan nilai kurangnya, itu saja sebetulnya. Ya, perbedaan pandangan soal MK ini sebenarnya bisa kita tinggalkan karena yang paling penting saat ini adalah sebenarnya Gibran dan siapapun yang berada di Ya kebetulan usia judulnya Erick 40 Thohir tahun. sampai tanggal 25 Oktober. Betul, ini bisa maju sebagai calon wakil presiden dan kita tahu baca presnya saat ini tersisa satu, Prabowo Subianto ini yang masih memilih seperti itu yang juga leading tadi dari hasil survei. Betul. Nah, Prabowo yang lekat sekali dengan Presiden Jokowi. Nah, kemudian kalau dari dua nama ini, Presiden Jokowi, Gibran, dan Erick Thohir seperti itu, kira-kira mana yang akan direstui untuk maju dengan Prabowo? Mungkin Mas Arya bisa membacanya untuk kita semua di sini? Ya, saya kira dengan situasi yang berubah ya, terutama saya nyebut MK lagi nih kayaknya. Iya. Situasi yang berubah terutama pasca putusan MK mungkin terjadi juga perubahan di dua level. Level yang pertama di partai koalisi sendiri. Nama Pak Gibran memang saat itu kan orang hampir semua pastikan akan bisa maju bersama Pak Prabowo. Tapi belakangan setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu persepsi itu mulai ada yang meragukan. Karena orang membayangkan akan apa efeknya kalau pasangan itu terjadi. Yang kedua, perubahan di sisi levelnya Pak Jokowi. Kalau pada awalnya Pak Jokowi mungkin ada intensi untuk memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, mungkin melihat perubahan-perubahan yang terjadi di sosial media, itu mungkin Pak Jokowi berpikir ulang. Pimpinan-pimpinan partai mungkin berpikir ulang. Jangan-jangan Pak Gibran misalnya nggak sekontributif yang seperti terjadi sebelum putusan MK. Nah, jadi itu bisa terjadi, makanya saya melihat itu pendaftaran itu partai tidak ada konsensus. Golkar belum 100% mendukung Pak Gibran, PAN juga begitu, mungkin partai-partai lain juga begitu, ya kan? Jadi mulai muncul kebimbangan di internal Koalisi Indonesia Maju. Oke. Saya kira gitu. Pak Habib mungkin mau mengkonfirmasi soal partai-partai besar yang ada di Koalisi Indonesia Maju saat ini. Benar nggak memang saat ini mereka memang masih belum putus gitu untuk menyerahkan siapa calonnya Pak Prabowo ini? Ini memang belum putus, tapi alasannya saya sendiri nggak berani menduga-duga nih. Kalau Pak Arya Fernandes tadi menduga, ya saya nggak bisa berkomentar. Tapi memang belum putus, tapi prinsipnya ya, ini juga kan Partai Golkar, lalu Demokrat, PAN, itu kan bukan kawan baru lah ya. Kami ini sudah terbiasa berkomunikasi, berinteraksi, bersahabat sudah lama sekali ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang tegang-tegang di antara kami. Ya.
Jadi nggak apalagi saling sandra, kemudian yang satu nggak mau kalau yang ini nggak mau, nggak. Prinsipnya semua ketua umum partai politik itu sudah menyatakan akan mendukung siapapun yang dipilih, gitu kan, oleh Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo sebaliknya tidak lantas sewenang-wenang menentukan calonnya sendiri. Dia akan terus melakukan pendalaman-pendalaman, ya kan, dengan sahabat-sahabatnya tersebut. Jadi ini situasinya rileks, ya rileks. Cuma memang sama-sama kita berikhtiar agar dapat calon yang paling benar-benar paling pas, gitu. Ya, Pak Habib. Nah, kemudian dari nama ini yang kemarin dikatakan sudah mengurus SKCK itu adalah Pak Erick Thohir dan Pak Yusril, betul itu Pak Habib? Wah, itu kita nggak tahu juga tuh. Itu biasanya masing-masing pribadi-pribadi udah siapkan. Oke, nah Mbak Tika tadi kalau Pak Habib bilang ini rileks saja gitu di dalam koalisi Indonesia Maju. Apakah ini juga yang terbaca di publik atau jangan-jangan sebaliknya seperti yang tadi Mas Arya katakan justru memang mungkin bingung atau belum ada dealnya? Ya, jadi kita bicara soal jejak digital panjang dan jejak digital pendek yang belakangan ini terjadi. Jadi yang namanya politik, terutama di media sosial itu sangat cair dan sangat dinamis. Jadi kita tidak tahu apakah itu akan terjadi pagi Mahfud, malam Ma'ruf seperti tahun 2019 misalnya, itu akan sangat mungkin terjadi. Karena bahkan hingga detik ini, itu media itu masih memframing antara ini mau ke ET atau ke Gibran. Jangan-jangan sebenarnya ET untuk membuat SKCK itu adalah bagian dari pengalihan isu. Jadi kamuflase gitu. Sebenarnya ada hal lain gitu. Itu kan sesuatu yang dia muncul di media sosial. Tapi ada satu titik sebenarnya, titik temu yang mempertemukan terkait sebenarnya siapa sih, kan ini semua menunggu dikabarkan Pak Jokowi punya peran yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat jejak digital itu memang betul antara Erick Thohir dan Gibran itu yang satu ada peran presiden, yang satu lagi adalah anak presiden. Jadi sebenarnya kalau kita membaca peran presiden itu terlihat jejaknya dalam beberapa kali pertemuan presiden mengajak Prabowo dan juga Erick Thohir selalu bersama, dan itu terjadi dalam beberapa waktu acara sepak bola, acara NU yang sangat untuk mendekatkan kepada NU gitu, dan juga makan di istana. Itu adalah satu kode yang sangat khas. Bahkan termasuk apa yang disampaikan oleh salah satu petinggi PKB yang menyatakan bahwa yang dianggap sebagai hoax bahwa Presiden Jokowi sudah menyatakan kepada Muhaimin agar mendukung Prabowo dan Erick Thohir. Nah, itu kan sempat muncul besar dan itu menjadi satu hal. Nah, Gibran sendiri itu kan di framing oleh media. Jadi sebenarnya yang kepengen Gibran jadi cawapres sebenarnya siapa sih dalam tanda petik gitu. Betul. Kan. Nah, Gibran sendiri gitu di media sosial itu dia juga seringkali memberikan kode-kode di Twitternya dan juga sikapnya ketika dia mengatakan saya masih kader PDI Perjuangan gitu. Sampai saat ini akhirnya orang berpikir yang kemarin harusnya si Gibran nih kan, rumorsnya di media sosial udah muncul akan berjaket kuning dan nanti akan tiba di tempatnya Pak Prabowo, dan ternyata tidak terjadi. Kemudian perubahan lagi, Gibran naik, Gibran turun, Gibran naik, Gibran turun. Itu situasinya tuh sangat cepat sekali terjadi. Bahkan hingga hari ini. Dalam hal ini saya sama nih dengan Habib, yaitu bahwa saya rasa suasana di dalam koalisi ini itu nggak terlalu serius-serius betul. Jadi artinya serius-serius santai. Karena apa? Semua yang ada di dalam koalisi ini adalah para pimpinan partai yang sudah berpengalaman. Mereka sudah makan garam dalam dunia politik Indonesia. Jadi apapun yang kita bicarakan, termasuk yang tadi ngotot-ngototan sama Habib ini dan semua yang lain itu akan jadi pertimbangan bagi mereka. Nggak mungkin, karena sekali ini harus betul-betul membuat, justru karena ada waktu sampai tanggal 25, keputusan itu harus matang. Dan tadi kata Tika ya, itu ada peranan Bapak Presiden juga. Karena Pak Prabowo kan selalu mengatakan tegak lurus dengan Bapak Presiden. Jadi pasti akan ada konsultasi. Kenapa hal itu menjadi salah satu pembeda dibandingkan misalnya dengan calon-calon yang lain? Justru ini yang sedang dijaga sampai akhir. Jadi dalam hal ini, walaupun kita berbeda bisa kenceng dengan Habib, dalam hal ini kita sama ya. Setuju, bahwa tidak terlalu, artinya mereka ini semua, sebutlah kan tokoh-tokoh itu sangat berpengalaman. Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bang Yusril, Pak SBY, kemudian Pak Prabowo sendiri yang sudah pernah 2 kali ikut.
sebagai calon presiden ikut pilpres ini. Jadi mereka akan mempertimbangkan semuanya, termasuk tadi kenapa EG dan Habib yang biasanya teman teriak-teriak misalnya, nggak apa-apa juga. Itu semua dicatat untuk dilihat bagaimana tadi kan Tika juga menyampaikan data, Arya dan lain-lain. Tapi mereka pada suatu waktu, dan itu yang sedang ditunggu publik, 25 Oktober 2359 harus membuat keputusan. Dan kata-kata dari Tika tadi menjadi menarik. Peran presiden ya, karena ini kebetulan ada kalimat tegak lurus dengan Bapak Presiden, tapi tentunya Bapak Presiden kalau betul misalnya condong mengarah ke sana, Bapak Presiden juga ingin pasangan ini menang, betul kan? Arya Fernandes tadi mengatakan harus dihitung-hitung betul, kalau betul ke sana ya berarti harus menang ini gitu, untuk kesinambungan atau keberlanjutan pembangunannya gitu ya. Oke, nah ini saya baru dapat info soal survei indikator yang memasangkan Prabowo Gibran dan juga Prabowo Erick Thohir. Nah, ternyata surveinya ini tidak berbeda jauh, sama-sama unggul, hanya beda berapa persen. Nah, melihat ini berarti kan peluangnya atau kansnya sama nih antara Gibran dengan Erick Thohir. Mungkin bisa bantu menganalisanya. Ya, saya kira dengan situasi seperti itu tentu sekali lagi saya melihat memang saya bertumpu pada efek sebenarnya ya, efek dan risiko yang mungkin jadi basis pengambilan keputusan partai-partai koalisi. Kalau seperti tadi disampaikan Bang Habib juga, kalau Gibran ini efeknya akan seperti apa, mitigasinya akan seperti apa. Kalau Pak Erik efeknya seperti apa, mitigasinya seperti apa. Nah tentu kalau dipasangkan Pak ET, mungkin diferensiasinya menjadi lebih menarik karena satu-satunya cawapres yang berlatar ekonomi. Oke. Tapi kalau dipasangkan Pak Gibran, mungkin diferensiasinya dari sisi usia seperti tadi yang kita diskusikan. Generasi muda. Gitu ya, generasi itu muda. ya. Nah, apa yang akan dipilih tentu basis utamanya saya kira adalah efeknya. Seberapa besar dia akan memberikan efek kepada suara Pak Prabowo, karena kita tahu bersama bahwa pemilih kita ini masih berubah. 30% orang masih rentan berubah. Apalagi tadi kata Mbak Tika di sosial media orang cepat sekali perubahan-perubahan itu. Nah jadi dengan perubahan-perubahan yang cepat itu mungkin sekarang Pak Prabowo sedang berada di atas angin. Tetapi siapa yang tahu 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan apakah itu akan bertahan. Karena dulu Pak Prabowo pernah juga tinggi kemudian drop gitu ya. Nah apakah itu akan stabil naik atau stabil turun kan kita bisa tunggu. Justru yang menjadi menarik adalah Pak Prabowo ini kan bukan di periode kedua. Jadi dulu waktu Pak SBY periode pertama lalu menuju periode kedua ada istilah bahkan maju dengan mohon maaf waktu itu sandal jepit pun akan menang. Nah di sini pun sekarang kalau kita lihat LSI Denny JA misalnya ataupun indikator tadi ya, dengan siapapun dipasangkan Pak Prabowo ini tetap menang. Ya walaupun ada beberapa lembaga survei mengatakan selisihnya dalam margin of error, ada yang sudah di luar margin of error misalnya, tapi dipasangkan dengan siapapun tinggi menang. Belum menang Bang. Hah? Tinggi Tinggi atau ya? unggul ya, Unggul. seperti itu Unggul ya? maksudnya ya. karena potensi 2 putaran sangat besar. Oh iya, bukan di kalau tiga pasangan yang sekarang unggul ini sementara. dia akan unggul gitu ya. Ada yang di atas margin of error, ada yang di dalam margin of error. Nah, dengan itu maka seluruh pertimbangan tadi menjadi menarik untuk ditaruh di atas meja karena perjalanannya kan dimulai dari nanti 13 November penetapan, 14 November nomor urut, lalu 15 November kampanye. Yang saya ingin sampaikan, pada waktu kampanye itu, seluruh isu perubahan sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. Jadi kalau sebelumnya ini perubahannya ditahan-tahan, Masih agak direm ya. pas 15 perubahan keluar dan dia akan langsung berhadapan dengan siapa? Keberlanjutan. Oke. Iya. Berarti Bang Effendi bisa dikatakan tadi ya, kalau melihat surveinya siapapun cawapres yang dipilih oleh Prabowo Sementara ini Subianto ya, sejauh ini belum akan berpengaruh signifikan ya terhadap penurunan Ya, ataupun kalau situasinya seperti itu, tentu sebenarnya cara bacanya adalah peluang Gibran tidak terlalu besar. Karena toh mau Gibran pun, toh Erik pun efeknya sama gitu. Atau bisa dibalik tapi. Nah, kalau Atau saya bisa dibalik Dibalik juga. bahwa nggak perlu pasangan dengan yang lain pun, artinya dengan anak muda pun sama tetap bisa betul. menang. Nah, Iya. kalau saya mungkin membacanya dari sisi media dan media sosial dan bagaimana peran gitu ya kedua pihak ini gitu. Jadi kalau misalnya Prabowo dengan Erick Thohir itu relatif dia lebih kalem, lebih adem, tidak ada kontroversi gitu. Ya selama ini Erick Thohir juga sudah punya pasar, dia juga disukai milenial gitu, engagementnya juga besar gitu, dia disukai orang bola gitu.
Tapi menariknya kalau Prabowo berpasangan dengan Gibran, kita bicara soal tren. Arah isunya tuh anak muda misalnya sekarang. Mungkin yang itu dianggap lebih dari 50% mereka adalah Gen Z dan milenial gitu. Buat Gen Z dan milenial mungkin Gibran bisa menjadikan salah satu contoh yang anak muda bisa loh gitu loh. Kalau sekarang kesempatannya kenapa harus nanti 2024? Belum tentu 2024 itu aku dapat kesempatan. Nah, ini mungkin dari sisi anak muda. 2029 maksudnya. Oh, 2029. Ya, Maaf. oke. 2024 Sekarang ada kesempatan. sekarang. Ya. Sekarang ada kesempatan, kenapa saya harus menunggu 2029 gitu. Karena kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali gitu. Tetapi gitu, ketika bicara soal Gibran, maka ada damage yang harus dipertimbangkan terkait dengan politik dinasti yang mendapat sentimen negatif oleh netizen. Tapi sejauh ini anak muda dia sebenarnya senang sekali sama Gibran karena dia membawa satu perubahan politik, gaya berpolitik dengan sesuatu yang berbeda ya. Menarik gitu. Nah, kalau bicara lagi soal pattern Capres Cawapres Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud MD yang cenderung nasionalis religius seperti itu Bang Effendi, Mbak Tika, Mas Arya. Nah, apakah sosok Prabowo yang nasionalis ini juga akan mempertimbangkan tanda kutip sosok religius nih untuk Ini yang menjelaskan beberapa hari ini ada upaya dari beberapa kalangan untuk mengangkat nama Profesor Yusril Iza Mahendra gitu ya. Bahkan sudah ngurus SKCK yang beredar di media sosial itu. Ini menjadi pertimbangan yang menarik juga gitu. Maksud saya, kalau saya lebih kepikiran bahwa dengan melihat pendaftaran kemarin ya, sama percayalah berdasarkan pengalaman itu orang yang mau meneriakkan perubahan tuh mula-mula kalem tuh. Sampai pendaftaran di KPU mulai tung tong, itu Caimin keren loh, perubahan. Amin. Coba bayangkan nanti sesudah boleh benar-benar kampanye 15 November. Nah, ini kan langsung harus berhadapan dengan antara isu perubahan dengan yang utamanya keberlanjutan yang tegak lurus gitu. Nah, dalam konteks ini tolong dipertimbangkan betul gitu. Ya kan? Tolong dipertimbangkan betul sentimen yang negatif, kata Tika ya yang 89%. Itu pada hari H pertama pada saat itu. Nah, jadi ini hal yang menarik. Di samping saya rasa itu jauh lebih besar ketimbang mendekati teman-teman Muslim hanya berdasarkan pemilih Muslim dan NU misalnya yang lebih difokuskan lagi di Jawa Timur, karena sampai saat ini menurut beberapa survei, nggak tahu ya, survei dari Arya itu Prabowo itu leading di hampir maksud saya di lintas batas, tidak hanya pada agama gitu ya, juga anak muda, usia. Jadi barangkali itu bisa pasti akan menjadi pertimbangan juga, tapi dalam konteks hari ini saya lebih khawatir soal isu perubahan dan tegak lurus atau keberlanjutan, terutama karena gini, pelan-pelan ya, ini komunikasi politik, dengan ini saya berhenti bicara soal strategi, yaitu begini, ada juga yang dinamakan Bobby Trap. Bobby Trap itu artinya gini, dibiarin dulu orang itu ya, diam-diam masuk ke selokan, habis itu ditimpukin dari atas gitu. Anda paham maksud saya? Nah, kalau saya ingin meletakkannya di atas meja, nanti akan berhadapan antara perubahan yang makin kencang gasnya, dan sudah nggak bisa diapa-apakan. Kalau dulu kan bisa macam-macam gitu, sampai ke hari pemilihan 14 Februari. Jadi pasti mudah-mudahan dengan pengalaman Pak Prabowo dan para pimpinan partai itu bersama-sama dengan Habib dan kawan-kawan membuat pertimbangan ini tadi. Walaupun kalau memang yakin dengan Gibran, bagi saya kan nggak ada masalah. Anak-anak muda juga layak, tapi mungkin di masa depan kita buka untuk semua dengan tanpa presidensial. Satu lagi saya garis bawahi, kalau betul Pak Jokowi sebagai Bapak Presiden itu condong hatinya ke Bapak Prabowo dengan siapapun pasangannya nanti, saya rasa dia ingin memastikan bahwa Pak Prabowo-nya menang. Betul ya? Betul. Kan kalau enggak, kalau dia condong tapi dia yakin akan punya masalah selanjutnya, nah itu kan dia pasti akan kasih tahu. Karena Pak Jokowi bilang apa? Dengan data intelijen yang ada dari BIN, BAIS dan lain-lain, saya tahu loh isi perut semua partai-partai itu. Gitu, Sylvia. Oke, Bang Effendi, terima kasih sudah memaparkannya untuk kita. Saya mau tanya Pak Habib, jadi apakah last minute declaration dari Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju ini adalah bagian dari strategi? Ya, saya nggak tahu apakah memang disengaja juga atau memang, tapi yang jelas kita menikmati keleluasaan waktu ya. Kalau kita ingat 2014 ya, itu saat deklarasi itu baru ada
beberapa partai akhirnya bergabung saat deklarasi. Begitu juga 2019 yang saya langsung ikut prosesnya ya. Penentuan cawapres itu juga di hari terakhir ya, Pak Sandi yang kebetulan ada di rapat itu santai saja. Oh ya udah ya, gimana ya kalau Pak Sandi aja? Oh bisa, Pak Sandi siap-siap. Nah, nggak ada waktu itu juga ketegangan tuh nggak ada di tingkatan elit pimpinan partai politik, dan ini konfigurasinya kan mirip sekali. Ada Gerindra, Demokrat, ya, Golkar, PAN. Itu kan orang-orang yang sering bertemu. Kayak 2014 kan ada Golkar tuh kan. Di 2019 ada, dan 2014 ada PAN, ada Demokrat. Jadi komunikasi antar elitnya itu sudah bagus sekali gitu loh. Jadi saya pikir itu semuanya akan berjalan rileks dan waktunya juga masih leluasa sekali ya. Ini kan mulai malam ini Pak Zulkifli Hasan juga sudah pulang ya, jadi secara fisik juga bisa hadir di pertemuan-pertemuan. Iya, ya. Pak Sulhas sudah pulang, Pak Jokowi pulang, Pak Erto juga sudah kembali nih ke tanah air. Sosok yang bolak-balik kita bicarakan. Apakah artinya mungkin akhir pekan ini akan ada kejutan dari Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju, Pak Habib? Ya, kita berharap ya kalau memang sudah ada kesimpulan, nggak ada masalah untuk segera Saya ingin diumumkan. Kami komentar satu juga nanti. sih. Oke, silakan Saya Mas kira Arya. gini, mungkin Partai Gerindra bisa belajar juga dalam situasi yang tidak pasti ya. Situasi yang tidak pasti itu misalnya membuat Caimin akhirnya memilih keluar. Karena nggak ada kepastian Caimin ketika itu bisa jadi cawapres. Situasi yang sama bisa berulang loh. Bisa berulang mungkin Partai Golkar saya nggak tahu. Mungkin juga PAN karena nggak ada kepastian gitu ya. Politik ini kan butuh kepastian. Kalau ketidakpastiannya panjang, orang bisa cabut gitu. Nah itu mungkin bisa dilihat juga sebagai ujian lah bagi Partai Gerindra menurut saya. Oke, bolak-balik Mas Arya mention Partai Golkar dan PAN. Pak Habib, mungkin boleh, mumpung ada Pak Habib, saya mau konfirmasi. Pak Habib kan dari tadi bicara soal tenang, santai kok di dalam koalisi gitu. Tapi yang dibaca saat ini di situasi yang kita tahu cukup menegangkan ini karena menunggu siapa cawapresnya Prabowo, benar nggak sih memang mungkin di dalamnya ini tadi ya antara Partai Golkar dan PAN ini yang masih belum deal? Atau seperti apa istilahnya? Jadi begini, ya, jauh sekali ya. Pertama kalau soal PKB ya kan kami sampaikan situasinya nggak ada yang kami sesali, baik Gerindra tidak perlu menyesali situasi tersebut ya. Kemudian juga PKB juga nggak perlu menyesali karena memang semua punya prinsip yang kita sendiri saat itu saling menghormati ya kan. Kita pengen merangkul PKB tetap bersama kami, tapi PKB kan pengen jadi wapres ya silakan saja gitu loh. Toh kami belum menyatakan bahwa PKB bukan cawapresnya Pak Prabowo. Tapi kalau memang sudah harus mengambil kepastian, nggak ada masalah. Kami sama sekali tidak ada, karena sikap teguh yang dipasang bahwa sudah ada yang keluar. Nggak ada masalah. Politik itu kan idealnya kita merangkul semua. Tetapi politik itu kan bukan persoalan ideal, yang paling mungkin seperti apa. Kami ingin merangkul semua elemen NU. Tetapi kalau misalnya ada yang satu keluar, kemudian yang 2 atau 3 elemen lain masuk kan nggak ada masalah gitu kan. Nah itulah politik, bukan yang paling ideal tapi yang paling memungkinkan yang harus kita terima. Nah begitu juga situasi saat ini ada perbedaan ya dengan waktu koalisi dengan KKIR ya. Perbedaan saat ini para ketua umum partai politik yang saya dengar sudah bulat-bulat mengatakan akan menyetujui apapun pilihannya Pak Prabowo. Tapi ya dasarnya Pak Prabowo, ya walaupun sudah dikasih kepercayaan, beliau tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena asal tunjuk calon wapres yang beliau anggap paling pas menurut diri beliau sendiri. Beliau terus akan mengkomunikasikan. Makanya bahasa saya di mana-mana, ini kita menikmati keleluasan waktu ini karena nggak ada skenario, nggak ada kemungkinan terjadi masalah yang besar, nggak ada, saya jamin 100% gitu loh, nggak akan ada yang keluar gitu loh.
Nggak Oke. akan ada yang kasih ultimatum kalau bukan calon ini nggak akan ada. Yang ada adalah siapapun calon yang ditunjuk pasti ya itu semua partai-partai pengusung akan tetap mendukungnya. Baik, Pak Habib, terima kasih menjawab ketegangan kita Ya. semua ya. Tidak akan ada yang keluar, Ya, Koalisi santai. Indonesia Maju solid ya. Memang secara psikologis demikian karena dua pasangan lagi sudah terdaftar, ya kan, sebagai pengusung-pengusung gitu. Jadi memang agak sulit membayangkan ada orang yang kemudian datang ke tempat yang sudah terdaftar gitu, akan mendapat perlakuan yang kurang spesifik walaupun menggembirakan, tapi akhirnya Anda kan datang terakhir gitu. Itu ada psikologis tersendiri. Tapi yang ingin saya katakan dulu kan bayangan orang justru kalau deadlock tersedia Gibran gitu ya. Iya. Yang bisa menyatukan mereka Jawaban semua. kebuntuan. Iya. Nah, tetapi yang perlu kita pikirkan sama seperti tadi yang disampaikan Habib, jalan-jalan pikiran lain. Kan orang tegang nih soal Gibran, tahu-taunya Gibrannya santai misalnya. Ya. Ada Sudah tulisan terjadi kan? PG, Ya. orang berpikir Prabowo Gibran atau Partai Golkar. Sekarang. Habis itu Ya. Yang Es ternyata teh. apa? ST. ST. Pecel lele. Salah pencet, Ya. salah pencet. Jadi maksud saya sampaikan juga di forum waktu itu saya sama dengan Habib. Jangan-jangan orang berstegang, Gibrannya bilang, nah udah berhasil nih tes ya. Yes, itu. Terus dia nggak ambil. Ya, Itu ada sebuah dalam tanda petik glorifikasi yang besar untuk ketulusan, kekuatan keluarga itu justru bisa membalikkan tadi sentimen yang Negatif 89% tadi. Nah, Disebaliknya. tapi sekali lagi kan yang dipikirkan oleh saya rasa teman-teman di Koalisi Indonesia Maju ini, apakah mereka sudah memikirkan? Saya rasa ya dengan pengalaman mereka. Tapi kalaupun tidak, ini gambaran dari saya justru perubahan ini bisa menguat kalau dia diberikan angin, kesempatan gitu. Karena perubahan langsung akan berhadapan dengan tegak lurus atau keberlanjutan. Sementara kalau kita mau jujur, pasangan yang Ganjar dan Mahfud MD itu sekarang sedang mencoba mencari posisinya loh ini. Kalau betul Bapak Jokowi itu cenderung ke yang bukan ke rumah besar yang merah, mereka agak susah juga tuh menempatkan dirinya coba. betul. Di tengah-tengah antara perubahan dan keberlanjutan itu tadi ya. Independen. Tanyain soal poros keempat, khawatir nggak? Independen atau apa gitu nama besar buat yang di sini. Kalau yang ini Oke. jelas nih. Perubahan yang akan terus dikibarkan ditambah dengan tegak lurus dan keberlanjutan melanjutkan pembangunan dan legacy gitu. Oke, terima kasih Bang Effendi. Mas Arya untuk closing statement kita. Ya, closing statementnya mungkin, saya pengen nanya juga Bang Oh, sama Bang Habib pertanyaan. nih. Nah, Pertanyaan ya. belakangan ini kan muncul desas-desus soal poros keempat. Nah, ini gimana nih Partai Gerindra meresponnya? Atau khawatir nggak nih? Apa masih cukup? Masih cukup Cukup, nggak 5 hari cukup. loh? Enggak, bukan Pendaftaran 5 hari. kursi Bukan cukup, 5 harinya? 20%-nya? Cukup. Golkar Demokrat cukup, Golkar. Oh, Golkar Demokrat. Lanjutkan kalau gitu. Cukup. Pertanyaan nih, Habib. Poros Pak, keempat. masih di mute, maaf Pak Habib. Arya. Ya, Halo guys. Ya. Ya kan? Kadang-kadang gini, saya ini orang sederhana ya, tapi karena fungsi saya kebetulan teknis sekali di bidang advokasi, saya kadang-kadang terjebak pada situasi atau pertemuan-pertemuan elit-elit. Itu terjadi sejak 2009, 2014, 2019. Kadang-kadang tahu-tahu saya ada di pertemuan, ada Pak Ical Bakri, waktu itu ada Pak Hatta Rajasa. Ternyata kita itu terlalu sering over analysis gitu loh. Kita menganalisa terlalu rumit proses-proses di tingkatan elit yang ternyata sederhana. Banyak sekali contoh waktu itu misalnya soal urusan MK, soal urusan penentuan Capres 2014, penentuan format koalisi 2014, kemudian juga penentuan Cawapres 2019. Saya kebetulan ada di situ. Jadi yang terjadi adalah proses-proses sederhana gitu loh. Dan begitu juga saat ini. Ini para ketua umum partai politik setahu saya tenang-tenang saja, tidak tegang-tegang gitu loh. Ketawa ke TV ya kan, ngobrol sana sini gitu kan. Sehingga nggak akan ada perubahan besar, apalagi terbentuknya poros keempat. Saya pikir sudah nggak realistis ya sekarang ya. Nggak tahu, hitung-hitungan matematik mungkin bisa ya, tetapi sepertinya secara politik feeling saya nih, saya tadi cerita saya
sering berinteraksi dengan mereka walaupun hanya karena teknis ya. Feeling saya nggak mungkin, itu tidak mungkin. Oke, cukup menjawab ya Mas Arya ya. Yap. Mbak Tika silahkan. Nah, kalau saya lebih bicara terkait sama Gibran dan netizen Indonesia gitu. Jadi kita melihat bahwa ternyata dalam 1 minggu terakhir itu engagement tertinggi di media sosial terkait sama Gibran itu ada di platform TikTok dan isinya adalah yang mendapat respon terbesar adalah Megawati pasti akan geram jika Jokowi dan Gibran merapat ke Koalisi Indonesia Maju, sementara Jokowi dan Gibran adalah kader PDIP. Kedua adalah Presiden Jokowi menolak menanggapi hasil keputusan MK. Ketiga adalah beberapa aksi yang terjadi dan keempat adalah peluang Gibran menjadi cawapres. Jadi di sini tuh dikatakan bahwa apabila Gibran itu mengikuti keinginan untuk menjadi cawapres itu akan membuka luka terhadap PDI Perjuangan yang selama ini mendukungnya. Gitu. Jadi ada harapan netizen gitu, itu akan sangat bagus apabila Gibran itu menolak gitu. Nah, jadi soal etika politik itu ternyata masih diangkat oleh netizen dan memang netizen usia 30 sampai 40. Jadi sangat spesifik sekali gitu. Mereka yang berusia 30 40 mereka beranggapan terkait sama etika politik bisa lebih dihormati gitu. Jauh lebih mulia Ya, seperti kalau itu ya. anak muda Gen Z mereka masih menginginkan ini adalah sebuah kesempatan. Kapan lagi anak muda maju, ketika ada peluang harus jalan gitu. Dan anak muda berapa persen dari pemilih? Saat ini? Kebetulan kalau dalam riset kita, 40% ini yang merespons itu memang cuma 8%. Jadi yang terbesar itu memang usia itu 22 sampai 30 dan 30 sampai 40. Nanti kita bisa lihat di grafik gitu responnya seperti apa dan mereka yang usia 30-40 mengingatkan itu gitu. Oke, baik. Pak Habib, mungkin satu terakhir pertanyaan saya, jadi kapan ini hari baiknya? Sudah dipilih? Halo. Ya, Pak Habib, kapan hari baiknya? Pengumuman dan pendaftaran? Langsung di hari yang Ya, sama? nunggu. Pengumuman dan pendaftaran. Langsung di hari Oke. yang sama? Kita nggak tahu secara teknis ya, tapi harusnya segera lah ketika sudah oke, ya kan, lalu diumumkan, lalu didaftarkan. Itu kan pendaftaran itu kan hanya 2-3 jam ya. Bisa mungkin pagi diumumkan, sore didaftarkan. Yang jelas kami sih siap ya, dari Jakarta Timur siap 30.000 ya, hadir nanti di KPU. Oke. Itu keuntungan dari pendaftar terakhir. Dia sudah lihat pendaftar pertama bagaimana, pendaftar kedua bagaimana, makanya dia harus Satu lebih hari istimewa untuk pendaftar karena paling terakhir. sendiri. Oke, terima kasih banyak tadi Pak Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sudah gabung di Liputan 6 Talks melalui sambungan Zoom, dan juga Mbak Rustika Herlambang, Direktur Publikasi Indonesia Oke. Indikator. Mohon Mas, maaf, salam hormat untuk abangku FND Betul. Ghazali. Oh, sama-sama. Ini Ya, salam Bang. wakil saya Ya, di salam. ini anggota DPR dari Jakarta Timur soalnya. no hard feeling ya. Nggak Beda ada, pandangan siap. itu biasa. Oh, nggak ada masalah. Kita sama-sama ingin memperbaiki Indonesia ke depannya. Terima Setuju kasih Habib. sekali. Ya, ya, Terima Bang. kasih Ya, ya. Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, dan juga Mas Arya Fernandes, Kasih. peneliti politik CSIS. Dan itu tadi Liputan 6 Talks kita pada sore ini. Prabowo pilih Erik atau Gibran? Yang pasti pendaftaran di KPU ini masih akan sampai tanggal 25 Oktober mendatang. Akankah ada elemen of surprise yang dihadirkan oleh Prabowo dan juga Koalisi Indonesia Maju? Kita nantikan. Saya Sylvia, terima kasih. Salam CTV.